Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan lanjut ke pemateri kedua, yaitu Ki Ardi Purbuantono, saya kira. Nah, yang akan Ki Ardi atau Dr. Saifuddin terlebih dahulu? Oke. Nah, jadi Dr. Saifuddin akan menjadi pembicara pamungkas kunci, maka beliau sepatutnya di akhir nanti sekaligus menyimpulkan materi pada siang hari ini. Oleh karena itu, untuk narasumber kedua kita beri tepuk tangan yang meriah dan akan dibantu oleh teman saya juga memandu moderator. Silakan Gus Faruk. Terima kasih. Terima kasih Mutamilin Mutamilat. Kita langsung saja menyingkat waktu. Kami persilahkan kepada Ki Ardi Purbuantono, pemuda pelopor seni budaya pariwisata nasional 2009. Monggo warahmatullahi wabarakatuh. Derek bekti mengaturkan sungkem, mengaturkan bakti dumateng para kiai, para masyayikh, para guru-guru mulia yang telah hadir di acara muktamar Nakobaan Sam Aulia Deska yang pertama ini, juga kepada sahabat-sahabat, rekan-rekan penghikmah di panci-panci Naat seluruh Nusantara. Semoga syafaat berkah dari Kanjeng Nabi kagem kita sedaya. Amin. Kehadiran saya di sini tidaklah lain, tidaklah bukan sebagai penderek atau sebagai santri dari beliau mulia guru saya Al-Maghfurlah Kiai Haji Agus Sunyoto yang telah mendedikasikan sugemipun gesangnya, hidupnya, salah satunya untuk khidmah dan meninggalkan literasi sejarah yang sangat penting bagi bangsa ini, bagi negara ini, bagi generasi muda ke depan, yakni salah satunya adalah Atlas Wali Songo, kemudian suluk Syekh Abdul Jalil yang dikenal oleh anak-anak yang dilahirkan di era Orde Baru sebagai Syekh Siti Jenar, dengan pemahaman-pemahaman yang sangat berbeda ketika data real, data sejarah beliau temukan dan beliau ceritakan kepada kita sebagai santri dan pendereknya. Romo Yai Agus Sunyoto salah satunya menceritakan kepada saya bahwa beliau menulis Atlas Wali Songo dan mengubah naskah sejarah Atlas Wali Songo itu yang sangat memberikan kontribusi data-data sejarah kuat, yakni dari Cina tentang keberadaan Wali Songo itu. Cuma masih banyak menurut keterangan dari saudara saya, putra dari Romo Yai Agus Sunyoto yang juga hadir pada pagi hari ini, Gus Fikri, bahwa dari data-data sumber sejarah Cina tersebut yang belum diterjemahkan masih banyak, sehingga untuk menguatkan itu semoga ke depan Nakobaan Sam Aulia Desa ini menjadi pelopornya dan penerusnya. Amin. Right, ladies and gentlemen, so our second speaker talks about the history of Wali Songo, which was preceded by Ki Agus Sunyoto, right, by writing Atlas Wali Songo book, which is very significantly impactful for the history of Wali Songo in Indonesia. But unfortunately, the fact is that the history of Wali Songo comes from China, and unfortunately, not much literature is discussing this relationship between the fact of Wali Songo's birth and China's connection. So NAAT as an organization is expected to bridge this gap in order to continue the legacy of the relationship between Wali Songo and China. Alhamdulillah, semoga karya-karya beliau ini menjadi wasilah dan jariah. Tentunya kita sebagai generasi penerus, sebagai pribumi, sebagai putra bangsa ini benar-benar bangga, percaya diri bahwa para wali-wali di tanah Jawa, para wali 9 itu terdiri juga dari para leluhur kita di Nusantara.
Bahkan Romo Yai Agus Sunyoto menceritakan di dalam keterangannya, juga dituliskan di dalam Atlas Wali Songo, bahwa Kanjeng Sunan Ampel itu ternyata ditelusur masih memiliki darah dari Singasari, darah dari Prabu Kertanegara yang telah menjamun hubungan erat di dalam rangka membangun kekuatan saat beliau meluncurkan atau melonsing ekspedisi Cakrawala Mandala Tripantara. Alhamdulillah, saya pribadi sebagai putra bumi Nusantara dan sebagai wong Singosari merasa punya hati bahwa ternyata Wali Songo ini darah mulianya keturunan bangsawan-bangsawan raja-raja sebelumnya yang tidak kalah populer, karena kita kenal sendiri di sejarah bahwa saat itu Prabu Kertanegara berhasil menghalau ekspedisi dari Mongol, yang mana Mongol berhasil menaklukkan Mesir, Irak, Persia. Tapi setelah datang di Nusantara berkat integritas serta semangat persatuan dan kesatuan yang dibangun oleh leluhurnya Kanjeng Sunan Ampel, yakni panjenenganipun Prabu Kertanegara, kita berhasil menghalau kedatangan Mongol di Nusantara. Itu catatan penting dari Romo Yai Agus Sunyoto. Dan kita sebagai putra bumi Nusantara dan santri beliau diajarkan tidak semata-mata Wali Songo itu datang ke Nusantara itu memaksakan diri dengan berbahasa asing. Dalam hal ini karena Islam itu dari Kanjeng Rasul Muhammad SAW, memaksakan diri dengan bahasa Arab. Tidak. Maka para Wali Songo di dalam artefak manuskrip kuno yang ditemukan salah satunya di Sulawiti, di Juru Kunci yang sampai saat ini masih tersimpan, meskipun bertuliskan aksara Jawa, namun ketika dibaca berbunyi Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sang suksmo mulya akiluwih sifat langgeng mungkul jati sarine gampang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Sunan Kalijaga mengajarkan bacaan Arab yang disastrakan dan dituliskan dengan aksara Jawa. Betapa hebatnya Nusantara menjadi wasilah ajaran-ajaran mulia Kanjeng Nabi untuk membumi di Nusantara yang awalnya dibawa oleh Wali Sembilan dan berhasil menjadikan Indonesia Nusantara berpenduduk muslim terbesar dunia, salah satunya adalah kita semua. So, ladies and gentlemen, another important note written by Ki Agus Sunyoto in his Atlas book is that Sunan Ampel, Raden Rahmat, is in fact one of the descendants of Singasari Kingdom, and Raden Rahmat and also Wali Songo members did dakwah or Islamic preachings using cultural activities like presented in the old manuscripts of Java, which tells about La ilaha illallah, no God but Allah, Muhammadur Rasulullah, no prophet but Muhammad. So this is the fact that Islam in Java, which is preceded by Wali Songo, has been culturally taught and without any force and also without any strength. So cultural activities has been prominent in showing Islam and making Indonesia as the biggest Muslim majority in the world. Alhamdulillah, alhamdulillah lagi, alhamdulillah. Jadi selama ini yang hampir dan nyaris saja Wali Songo itu dianggap fiktif. Dengan kehadiran Nakoba Ansar Aulia Tisa ini menjadi sebuah realitas sejarah. Ya memang realita, memang kasus nyata. Sehingga Atlas Wali Songo ditulis oleh Agus Sunyoto ini sudah klop, sudah klik.
Semoga beliau dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah. Amin. Karena dalam kurun waktu sejarah, okay, sampai tahun sekitar 2015 itu yang meninggalkan literasi tentang Wali Songo dengan data sejarah valid. Bahkan beliau Romo Yai Agus Sunyonto itu jauh kepada saya menuliskan sejarah Atlas Wali Songo itu beliau belajar dari sinau hadis. Bagaimana supaya data ini valid, itu beliau sinaunya dari bagaimana belajar hadis. Jelas sangatnya runtut, perawinya siapa, kemudian ini maudhu, do'if atau soheh, itu beliau benar-benar bertanggung jawab. Ketika itu hanya asumsi, okay, tanpa ada data, beliau tidak menuliskan. Sehingga di Inggris salah satunya juga Atlas Wali Songo menjadi acuan literasi yang berada di perpustakaan nasional. Bahkan di negara-negara lain, Cina, beberapa waktu Singapura, saya mendengar dari Gus Zulfikar putra Barape Romo Yai Agus, itu karena ini bukan buku dongeng lagi, tapi bisa dinyatakan sebagai buku sejarah yang dikuatkan dengan data-data primer, data-data serat, naskah, hidung, kakawin dan sebagainya. Kemudian menyambung dari keterangan beliau dari Malaka tadi yang tentang Cengho, di dalam Atlas Wali Songo Romo Yai Agus Sunyonto juga menceritakan bahwa Laksamana Cengho datang ke Nusantara itu selama 7 kali. Pertama kali tahun 1402 itu Cengho datang di Tuban pertama kali. Beliau menyaksikan saat itu ada orang-orang Cina Muslim berjumlah 1000. Kemudian di Gresik juga ada Cina Muslim berjumlah 1000. Di Surabaya catatan Cengho itu ada Cina Muslim berjumlah 1000, itu tahun 1402. Ini catatan Romo Yai Agus Sunyonto di dalam Atlas Wali Songo. Artinya apa? Bisa dipastikan oleh beliau bahwa pertama kali yang membawa agama Muslim di Nusantara ini dari orang-orang Cina. Itu kesaksian itu berikut sebelum peristiwa sebelum Cengho datang di Nusantara, yakni waktu Marco Polo datang di Nusantara pada tahun 1292. Pada tahun 1292. Ini catatan Marco Polo dari Italia ketika kembali ke Cina melalui laut singgah di Perlak di Aceh sana. Beliau juga mempersaksikan di Perlak sana ada sekawanan pedagang Muslim dari Cina. Juga demikian pedagang Muslim dari Persia. Saat itu pribumi di Nusantara kita dinyatakan sama Marco Polo masih menyembah pohon, menhir, beribadah di gua-gua dan di pedalaman makan daging manusia. Itu kesaksian Marco Polo pada tahun 1292. Kemudian naik lagi, yakni catatan dinasti Tang tahun 674 Masehi. Di sini masih berdiri atau bertatah Ratu Siman Kerajaan Kalingga. Peralihan di Saudi Arabia itu di Timur Tengah sana, peralihan dari dinasti Sayyidina Ali kepada Umayyah. Itu diceritakan di keterangan Romo Yai Agus Sunyonto di Atlas Wali Songo, catatan sejarah dinasti Tang 674 Masehi itu ada orang-orang Cina, juga termasuk orang-orang dari Timur Tengah yang datang di Nusantara, tapi pribuminya masih belum ngerasuk agama Islam. Itu catatan sejarah Romo Yai Agus Sunyonto. Semoga panjenengan dikuasakan oleh Allah bisa memiliki buku Atlas Wali Songo. Karena itu literasi yang sangat penting untuk menjadi
pancatan awal kita sinau beliau para wali songo. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa hadirnya guru kami Romo Yai Agus Sunyata, saat itu beliau menjadi ketua les bumi PBNU. Beliau menghadirkan diri, memberikan manfaat di les bumi PBNU. Beliau memberikan hikmahnya di les bumi PBNU, sarang-sarang kawulo, sarang-sarang konco-konco. Beliau juga menjelaskan bahwa tahun 2015 itu beliau sudah menceritakan banyak bahwa nanti akan ada fitnah besar antara orang-orang yang mengaku cucunya Nabi. Akan ada fitnah besar tentang orang-orang yang mengaku cucunya Nabi. Itu kalau benar-benar cucunya Nabi harus dites DNA. Itu tahun 2015. Karena beliau ini ulama suhud dengan data yang valid dan lengkap. Tidak ada kepentingan untuk bikin untran-untran. Alhamdulillah. Ketika informasi itu lewat les bumi dibayang tentrem gak ono apa-apa. Tapi setelahnya informasi itu dibawa oleh kaum muda meledaklah saat ini. Dan kita sebagai generasi pecinta, pengkagum, mudah-mudahan ada darah wali songo yang mengalir di tubuh kita. Itu terus jauh ketikane ketua naat tadi. Yang perlu kita kedepankan adalah akhlakul karimah, adalah spirit untuk kita melangkah, menirukan, melanjutkan perjuangan wali songo. Nek ngaku-ngaku salah-salah kok yo dikon tes DNA. Cek gak dikon tes DNA, ayo bismillah bareng-bareng bahwa tidak harus anak biologis. Gus Dur juga ada istilah anak ideologi. Kadang-kadang anak ideologi ini lebih keren. Kadang-kadang anak ideologi ini juga harus lebih keren. Maka lebih amannya senantiasa kita memohon ampun kepada Gusti Allah dan memohon syafaat kepada Rasulullah, juga memohon bimbingan kepada para wali-wali Allah yang masyhur, yang mastur, agar kita dijauhkan dari riya, sombong, takabur. Yang ada adalah seperti yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Dan tanah Jawa Nusantara ini, Indonesia ini, diceritakan oleh Romo Yai Agus Sunyata adalah ladang yang subur untuk menanam akhlak. Orang Jawa menangkap akhlakul karimah itu dengan bahasa lain toto, kromo, adab, asor, subo, sito, sopan, santun. Itu adalah bahasa-bahasa kita tentang akhlakul karimah. Dan Islam sebelum hadir di Nusantara terbukti orang Jawa ketika saya dan penjenengan punya Pak D. Apa Pak D? Bapak gede utawa Pak O. Bapak sepuh, kakake bapak, cacake bapak. Kebetulan kok kakake bapak, cacake bapak, Pak D itu menikahnya telat. Sebelum pandemi baru menikah. Tahun 2019 baru menikah. Tahun 2020 pandemi datang, pekerjaan libur. Beliau meningkatkan imun. Sehingga tahun 2001 alhamdulillah Bude hamil. 2001 hamil, maka lahirlah seorang jabang bayi yang usianya jauh dari kita. Budaya Nusantara, adat Nusantara memanggil si jabang bayi itu mau tidak mau adalah kakang utawa mbak yu, padahal awake dhewe wis gerah. Tapi tetap saja kita memanggilnya kakang utawa mbak yu karena hormat kepada Pak D. Itu adalah budaya luhur Nusantara yang ditandur di Nusantara. Maka ketika kemudian para wali songo dari jumlah 9 menjadi banyak ini, saya kira memang Indonesia Nusantara ini adalah tanah yang dipilih oleh Kanjeng Nabi untuk melanjutkan dakwah, pergerakan dan semangat beliau menyebarkan rahmatan lil alamin. Matur suwun.